untuk menegaskan mengenai pentingnya didikan dan pengetahuan. Pada Amsal pasal 12 ayat 2 dia memperlihatkan di sana perbedaan kontras antara orang baik dan orang dungu. Orang baik mendapat perkenaan dari Tuhan karena perilakunya yang benar. Tetapi orang dungu akan dihukum karena tindakannya yang jahat. Bertolak dari kenyataannya itu, maka pada ayat 3 disebutkan bahwa orang yang mengabaikan didikan dan pengetahuan disebut sebagai orang-orang yang hidup dalam kefasikan, tidak akan bertahan lama. Sementara orang benar, yaitu orang-orang yang mencintai pendidikan dan pengetahuan, akan memiliki fondasi yang kokoh, fondasi yang kuat. Dengan demikian, Amsal menegaskan kita untuk pentingnya mengajarkan kehidupan keluarga kita dalam membangun karakter yang kuat dan berbasis pada kebenaran Tuhan. Itu berarti bahwa nilai-nilai kebenaran dalam sebuah pendidikan bagi keluarga Kristen itu sangat penting. Integritas, kejujuran harus diajarkan, diberikan bagi kehidupan setiap keluarga dan rumah tangga Kristen. Karena hanya orang-orang yang hidup takut Tuhan, yang melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendaknya, yang akan berjumpa dengan Tuhan. Kita punya tanggung jawab yang besar sebagai keluarga dan rumah tangga Kristen dalam pembentukan nilai-nilai moral bagi kehidupan anak-anak kita, keluarga dan rumah tangga kita. Dan orang tua punya peranan penting untuk membentuk karakter kehidupan generasi muda gereja di tengah keluarga kita, untuk menghasilkan generasi gereja yang berkualitas dalam perilaku hidup, dalam karakter yang ditunjukkan lewat sikap hidup, tutur kata, perbuatan. Karena itu, melalui bagian firman ini, Salomo mengajarkan kita dalam tulisannya, sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita harus mendidik, membina, mengajarkan anak-anak kita, bahkan keluarga kita, untuk hidup benar, hidup jujur, hidup takut akan Tuhan, sehingga generasi yang kita bentuk dalam keluarga kita akan melaksanakan panggilan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, kecemaran dan dosa ini. Mereka akan tetap berdiri, berpegang pada nilai-nilai moral yang diajarkan di tengah kehidupan keluarga kita. Kalau kita orang tua sudah mengajarkan kebohongan dari kecil bagi anak-anak kita, maka sampai besar mereka akan tumbuh dan tetap melakukan kebohongan dalam hidup. Kalau orang tua mengajarkan anak-anaknya hidup jujur dari kecil, maka sampai besar di sepanjang hidupnya dia akan hanya berkata jujur untuk segala hal dalam hidupnya. Jika orang tua meneladankan hal-hal yang tidak baik, maka itu juga yang akan dituai dari setiap penaburan
yang kita berikan bagi anak-anak kita. Karena itu pendidikan yang baik dan benar itu sangat menjadi penting bagi pertumbuhan kehidupan sebagai keluarga dan rumah tangga Kristen. Karena Allah di dalam Yesus Kristus menginginkan kita hidup dalam kebenaran, kejujuran, dan takut kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 23 Juli nanti kita akan memperingati Hari Anak Nasional. Dan perayaan Hari Anak Nasional dirayakan untuk mengingatkan semua kalangan, baik keluarga, gereja maupun masyarakat, untuk menaruh perhatian kepada anak-anak. Dalam arti ini, anak Indonesia dan anak GPI Papua, anak-anak kita adalah anugerah Allah, pewaris kehidupan masa depan. Dengan demikian, anak-anak kita merupakan harta yang tidak ternilai harganya, sebab masa depan bangsa, masa depan masyarakat, masa depan gereja dan keluarga ada di tangan anak-anak kita. Indikasi ini memperlihatkan bahwa anak-anak kita perlu mendapatkan bekal hidup yang baik melalui pendidikan, pembinaan yang kita berikan. Maka dalam prakteknya, pendidikan yang berkualitas bukan saja diperoleh dari dunia pendidikan sekuler, tetapi yang terutama dilakukan oleh setiap keluarga dan rumah tangga Kristen. Untuk itu setiap keluarga Kristen bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dalam keluarga dan rumah tangganya masing-masing. Dan tujuan utama dari penyelenggaraan pendidikan keluarga harus lebih diprioritaskan pada kematangan iman dan moral anak-anak kita. Oleh karena itu, bagian firman ini mau mengajarkan kita beberapa hal yang patut kita perhatikan dalam hal penyelenggaraan pendidikan di tengah keluarga. Bahwa yang pertama, pendidikan keluarga harus berfokus pada pembentukan karakter yang baik dan berintegritas. Orang tua harus mengajarkan anak-anak untuk mencintai hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Orang tua harus mengajarkan anak-anak tentang pentingnya iman dan kebenaran firman Tuhan. Orang tua harus ajak anak-anak untuk setiap saat baca Alkitab bersama, berdoa bersama, menghadiri kebaktian ibadah-ibadah sektor sebagai ibadah keluarga secara bersama yang dapat membantu dalam membangun fondasi spiritual iman yang kuat. Dan dalam upaya ini seisi keluarga harus mendasarkan hidup mereka pada prinsip-prinsip Alkitab sehingga mereka dapat tetap teguh dalam menghadapi tantangan hidup. Karena hanya firman Allah yang menjadi kekuatan kita, senjata iman untuk menantang tantangan-tantangan zaman ini. Orang tua harus mengajarkan hal-hal yang baik bagi kehidupan anak-anak, dimulai dari duduk bersama, membaca Alkitab bersama, berdoa bersama, membangun mezbah bagi Tuhan di tengah keluarga. Yang kedua, agar upayanya maksimal, maka orang tua harus mampu menunjukkan spirit untuk belajar dan bertumbuh. Itu berarti dimulai dari orang tua yang punya peranan menjadi teladan.
Jadi kalau orang tua sumalas pi ibadah, sumalas berdoa, sumalas baca firman, maka anak juga akan melakukan hal yang sama. Tetapi kalau orang tua rajin baca Alkitab, rajin berdoa, lalu mengajarkannya kepada anak-anak rajin beribadah, maka itu akan dilakukan terus dalam sebuah pertumbuhan iman di tengah keluarga. Karena itu para orang tua harus berani mengakui kesalahan dan belajar dari mereka, sehingga anak-anak juga belajar untuk menerima teguran dengan hati yang terbuka. Lebih dari itu, orang tua harus memberikan pujian untuk perilaku yang baik dan memberikan disiplin yang tepat untuk kesalahan, bukan dengan cara yang kasar, menghardik, memaki, dan menganiaya sehingga menimbulkan sakit hati pada anak-anak. Ada didikan yang keras, tetapi juga ada didikan yang lembut. Dan model pendekatan Yesus itu menjadi contoh dalam setiap pembinaan dan didikan yang kita berikan bagi anak-anak. Ajaran Yesus menjadi inspirasi bagi kita dalam tanggung jawab sebagai orang tua Kristen dalam penyelenggara pendidikan bagi keluarga. Ketika Yesus begitu peduli bagi anak-anak, sehingga ia mengidentikan anak-anak dengan kemuliaan sorga. Dia berkata bagi mereka, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Itu berarti jika ingin anak-anak kita mengenal Yesus dengan baik, maka pola pendidikan dalam keluarga yang dimotori oleh orang tua harus sejajar dengan apa yang diperlihatkan oleh Yesus. Maka mari sebagai keluarga Allah, orang tua Kristen, kita laksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita untuk membentuk keluarga dan rumah tangga kita yang hidup jujur, hidup benar, takut akan Tuhan lewat didikan, binaan yang kita berikan bagi mereka, supaya kelak mereka akan menjadi generasi gereja, generasi bangsa, generasi masyarakat yang berintegritas, yang berperilaku jujur, benar dalam tantangan hidup, berani untuk menghadapi tantangan hidup ini dengan hal yang benar dan jujur, yang takut pada Tuhan. Amsal pasal 29 ayat 17 berkata, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Maka mari kita kembali dalam pergumulan hidup kita masing-masing. Kita didik anak-anak kita supaya kelak mereka tidak mendatangkan masalah, musibah bagi hidup kita, persoalan bagi kita, tetapi mereka akan mendatangkan ketentraman dan sukacita seperti yang dikatakan oleh Amsal 29 ayat 17. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.